Untuk menyambut derby Manchester minggu ini dan juga tribute ke Sir Bobby Charlton yang baru saja meninggal dunia, maka Bola Adalah Teman hari ini akan membahas 5 pemain terhebat yang pernah membela Manchester United dan Manchester City. Di era Premier League hanya ada 5 pemain yang pernah memakai baju Man United dan baju Man City. Memang ini adalah salah satu tim sekota yang pemainnya jarang membela kedua tim. Tetapi walaupun ini 5 greatest players, ada beberapa pemain yang harus dicoret dari daftar ini seperti Brian Kidd, Owen Hargreaves, dan juga legenda di tahun 1800-1900 di pergantian abad yaitu Billy Meredith dan Sandy Turnbull, karena memang cuman 5 saja daftarnya dan sulit untuk mengukur seberapa hebat performa dua pemain itu. Nah, pemain-pemain yang masuk ke dalam daftar ini adalah pemain-pemain yang masuk yang dilihat dari kontribusinya kepada dua tim, walaupun memang ada lebih banyak yang kontribusinya lebih besar untuk Man United dibandingkan untuk Manchester City. Tapi pemain pertama di daftar hari ini adalah pemain yang kontribusinya justru lebih besar untuk Manchester City. Nah, siapa pemain itu? Langsung aja kita mulai di Bola Adalah Teman. Inilah 5 pemain terhebat yang pernah bermain untuk Manchester United dan Manchester City. Yang pertama adalah Carlos Tevez. Pada awalnya banyak orang yang menduga kalau Carlos Tevez ini terlahir untuk bermain ke Manchester United. Dia disukai oleh fans, dicintai oleh fans karena dia pekerja keras, tidak pernah berhenti berlari, kemudian telepatinya dengan Rooney dan Ronaldo juga sangat mengasihkan untuk dilihat. Tetapi semua itu berubah setelah tiba-tiba Carlos Tevez ini pindah ke Manchester City langsung dari Man United karena dia tidak sesering itu dimainkan menurut Tevez, dan ditambah dengan billboard Welcome to Manchester yang besar yang dirayakan oleh Man City, akhirnya para fans jadi merasa dikhianati. Dan ternyata Tevez jauh lebih cocok di Man City daripada di Manchester United. Dia mencetak 59 gol dari 97 pertandingan di Liga dengan rasio mencetak gol yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan saat membela Setan Merah. Akhirnya hubungannya dengan pelatih Roberto Mancini menjadi buruk dan dia pun juga akhirnya meninggalkan Man City ke Juventus. Pemain kedua adalah Sammy McIlroy. Sammy McIlroy ini hanya bermain 1 musim untuk Manchester City setelah bermain untuk Man United dari umur hanya 17 tahun. Dia tampil sebanyak 419 kali di Man United, mencetak gol 71 kali, dan dia juga adalah pembelian terakhir yang dilakukan Sir Matt Busby selama Sir Matt Busby ini menjadi pelatih Manchester United. Dia menjuarai FA Cup di tahun 1977 dan juga membawa Man United promosi dari Divisi 2 di musim 74-75 lewat performanya di lini tengah. Pemain yang ketiga seperti Sammy McIlroy adalah pemain yang karirnya di Man City hanya sebentar, hanya 1 musim dan penuh dengan cedera juga di situ, dan itu adalah Andy Cole. Nah, legenda Man United ini meraih 5 gelar juara Liga Inggris, 2 FA Cup, dan tentu aja juara Eropa, Liga Champions, karena dia juga mencetak 24 gol di musim Man United mendapatkan treble. Walaupun kompetisi untuk striker di Man United waktu itu begitu ketat, ada Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer, dan juga Andy Cole, dia tetap menjadi pilihan utama untuk menjadi striker di musim itu. Dia bermain 32 kali di Liga dan 10 kali di Eropa, dan gol-gol yang dia cetak juga penting dalam membawa Man United meraih treble, terutama dengan partnershipnya dengan duet strikernya yaitu Dwight Yorke. Pemain yang keempat adalah pemain yang sering disebut sebagai kiper terhebat Manchester United sepanjang masa, yaitu Peter Schmeichel. Sama seperti pemain yang lain, dia pindah ke Man City di penghujung karirnya dia, tetapi diteruskan oleh anaknya Kasper Schmeichel yang bermain dari kecil di Manchester City sebelum akhirnya pindah ke Leicester City. Cuman memang sama seperti pemain yang lain, Peter Schmeichel ini lebih sukses di Man United, meraih 5 juara Liga Inggris, 3 FA Cup, 1 Piala Liga, dan juga Champions League.
Dan dia juga membuat Sir Alex Ferguson kerepotan setelah dia pindah karena Ferguson ini kesulitan untuk mencari siapa pengganti Peter Schmeichel untuk menjadi kiper utama Manchester United. Kemudian pemain terakhir hari ini yang akan kita bahas adalah Denis Law. Denis Law adalah pemain yang dibikin patung di Stadion Old Trafford MU. Dia juga diberi julukan The King sebelum Eric Cantona. Pencetak gol terbanyak berkali-kali. Dia juga bagian Holy Trinity bersama George Best dan mendiang Bobby Charlton. Dan dia pun sempat bermain ke Manchester City sebelum balik lagi ke Manchester United. Ada satu kejadian penting, sebuah mitos tentang Denis Law, di mana dia ini adalah pemain Manchester City yang mencetak gol yang membuat Man United ini menjadi terdegradasi. Nah, walaupun sebenarnya seandainya Denis Law tidak mencetak gol pun pada pertandingan itu, maka Man United tetap akan terdegradasi. Tetapi Denis Law waktu mencetak gol, waktu lagi main, dia nggak tahu tentang fakta itu, sehingga waktu dia berhasil mencetak gol, dia sampai menangis, dan ini adalah non-selebrasi gol yang sangat-sangat menyedihkan, karena dia berpikir kalau golnya dialah yang membawa Manchester United ini terdegradasi ke Divisi 2. Tentu aja ini hanyalah salah satu cerita sedih di balik keberhasilan dia bersama Man United, di mana dia berhasil menjuarai FA Cup, 2 kali juara Liga, dan tentu aja dia adalah anggota dari tim juara Liga Champions Man United pertama kali di tahun 1968. So itu dia 5 pemain terbesar Man United dan Man City yang pernah membela kedua tim. Apakah akan ada lagi pemain yang menyusul seperti ini? Kita tunggu aja di beberapa tahun ke depan, especially sekarang ya, di mana statusnya kebalikannya. Manchester City lebih berprestasi dibandingkan Manchester United. So itu dia untuk Bola Adalah Teman hari ini. Jangan lupa share juga ke temanmu yang menganggap bola adalah teman. Please like, subscribe, and turn the notification bell on. And we'll see you when we see ya.